melingkar di lukanya itu. Kemudian kalau ada nekrotik di debridement pakai scalpel. Nanti dia berdarah-darah gitu ya. Nanti biasanya tuh pakai irigasi ya. Irigasi nanti ada bawahnya mesti ada baskomnya yang banyak itu. Irigasi terus nanti pakai ini, pakai NaCl, kemudian dapat dibersihkan ya, di jaringan nekrotiknya tuh. Kalau bisa lepas ya nggak usah di scalpel, pakai gerakan melingkarnya. Tapi kalau misalnya masih ya biasanya dipakai scalpel di sobekan yang nekrotik. Oh, masih ada tuh itu? Masih ada setengah jam waktu dokter ngomong yang luka bakar dulu. Iya, luka bakar itu. Checklistnya mana? Di bawah sendiri. Oh, masih ada, saya kira. Banyak. Iya, masih ada ukus di kubitus juga dok. Ya, diputus. Uji kubitus itu sama ya kayak tadi ya. Uji kubitus itu hampir sama. Jadi biasanya uji kubitus ada kemungkinan ada undermining ya. Jadi pas mengukur tadi, guna assessment tadi dicari ya underminingnya mana. Ini checklist luka bakar. Nih. Nah ini sama ya, luka bakar itu ya duduk lagi aja deh. Nanti Anda bisa nah yang luka bakar ya dia. Luka bakar itu agak ya, harus hati-hati karena orang luka bakar itu berat sekali infeksi ya. Jadi biasanya kalau membersihkannya itu di ruang steril debridement atau pembersihan luka bakar itu biasanya kalau yang luka bakarnya berat biasanya di OK ya untuk pembersihan lukanya. Nah ini sama ya, komunikasi efektif sama ya, identitas sama nih ya, izin sama ya. Nah ini aseptik sama, memakai sarung tangan steril ya sama ya. Nah kemudian Anda menilai ya, dalam luka bakar ini ada di teorinya di depan ya, sama luasnya berapa persen ya, berapa penting sekali untuk menentukan luas luka bakar ini, kedalamannya sampai mana itu, derajatnya nanti Anda asesmen. Kemudian ini yang asesmen aja. Kalau asesmen ini kedalaman luka bakar ini asesmennya seperti tadi ya, cuma asesmen aja ya. Kemudian berikutnya yang perawatan luka bakar ya, sama simulasi ya. Kalau bulannya intak ya, masih intak, nggak usah dipecah ya. Kan itu ada luka bakar kan melepuh gitu ya. Bulan itu melepuh ya, melepuh nggak usah diapa-apakan. Kalau ada yang luka, ini berarti nggak dibersihkan ya. Sebenarnya harusnya ini cuma kalau luka terus ditutup dengan sufratul sama ya. Ini sama kayak yang wound care tadi. Sebenarnya tapi mungkin yang dikerjakan tetap bedah biasanya. Kalau ada pembersihan luka bakar itu biasanya tadi pakai NaCl ya, kemudian dengan gerakan melingkar ya, untuk menghilangkan luka-luka di kulit mati itu ya. Mati, kemudian kalau ada yang nekrotik itu di gerakan melingkar, kalau bisa keluar lepas, kalau nggak bisa pakai scalpel. Udah bersih nanti, setelah bersih, nah nanti baru ditutup pakai sufratul, terus pakai kasaster dan tester ya. Ini hampir sama ya, yang luka bakar. Jadi sebenarnya ini hampir sama, cuma lukanya yang membedakan adalah Anda menilai luka tadi ya, kedalaman sama luasnya ya. Kalau ini nggak ada pembersihan ya, di checklistnya ini, cuma kalau gula ya masih ada, kalau luka ditutup sufratul gitu ya, mestinya dibersihkan dulu ya. Tapi ini nggak ada. Anda sesuai aja ya checklist. Kalau di dunia nyata ya itu mestinya dibersihkan dulu ya. Biasanya dilakukan debridement ya. Jadi kalau luka bakar itu biasanya kan dilakukan debridement. Jadi yang nekrotik mati itu dibuang. Biasanya dilakukan di OK ya. Di OK ya, dengan bius ya. Karena nyeri ya. Di bius dan di OK. Ini kalau ini enggak ya, cuma
Kalau bulat dibiarkan, kalau ada luka ditutup gitu aja. Sebenarnya kalau aslinya ya di debridement ya, di OK biasanya ya, di ruang operasi. Untuk luka bakar itu pembersihnya di ruang operasi. Kemudian kita fokus di itu sini yang sama ya. Ini tadi sama onsetnya, nah, kemerahan, bensin, suhu, udema, kulitnya, ini yang sama ini. Ini cuma dikasih vaselin. Ini cuma dikasih vaselin sama di yang kemerahan tadi. Ini hampir sama. Yang ini sebenarnya hampir sama dengan yang wound care tadi ya. Wound care tadi dikasih Supratol, kalau yang kuku dulu derajat 1 itu hanya dikasih vaselin tadi. Nah kalau yang derajat 2 sampai 4 beda ya. Ini hampir sama yang tadi, yang apa, menilai tadi ya, panjang, lebar, ekskoriasi ini tadi ya, ada undermining ya. Nah ini yang derajat 2 sampai 4 itu sama dengan yang assessment tadi ya. Ini sama sebenarnya. Jadi ada ini hampir sama ya. Nah undermining itu penting ya, kalau lupus erbitris mungkin ada fistulanya, jadi dilihat ya, dicari ya. Pakai tadi, pakai cotton bud steril ya. Ada tutul-tutul gitu ya. Ada yang masuk, nggak ada yang masuk. Terus sebenarnya diganti pakai yang ada ukurannya tadi, jadi untuk menilai dalamnya. Ini sama posisi ya. Ini sama sebenarnya. Kalau kita lihat di checklistnya sama deh, sama dengan yang wound care-nya juga sama. Ditutul-tutul. Sebenarnya kalau kita lihat itu sebenarnya ini yang nggak ada di sini adalah pembersihan luka ya. Jadi kalau ada area nekrotik itu harusnya dihilangkan, area nekrotik, jaringan nekrotiknya, ada sloknya itu dihilangkan ya, diirigasi kemudian diambil dan kemudian jaringan nekrotiknya itu dihilangkan. Tapi ini nggak ada. Jadi dianggap ini nggak ada nekrotik ya, cuma sama tadi ya, seperti wound care tadi. Jadi di sini Anda hanya dituntut untuk menilai putus debubitus ya. Jadi kalau wound care-nya sama ya, wound care-nya sama, yang beda penilaiannya, penilaian putus debubitus. Untuk diabetes ini hampir sama ya. Cuma baunya ya, baunya khas ya. Baunya tuh bau sekali. Anda sudah pernah mencium baunya? Kalau Anda ingin mencium baunya tuh di rumah sakit Muardi, di bagian penyakit dalam. Ada bagian politik yang membersihkan luka DM itu, baunya seantero lantai itu bisa bau sekali ya. Untuk lukanya itu bau sekali. Nah ini bedanya ya, kalau yang DM itu pulsasinya juga dinilai ya. Krepitasi untuk menilai ada penyebaran infeksi. Kemudian sensasi kaki, karena karena mikroangiopati ya, jadi kelainan vaskularisasi ya. Karena akibat DM ini harus bisa sensasi kakinya itu pakai ini ya. Jadi kalau neurologi itu ada di hammernya itu ada kayak tadinya, kemudian ada kayak yang bulunya itu ya, rambutnya itu untuk ini kanan kiri sama enggak gitu ya. Kemudian di yang tusuk itu rasanya sakit enggak. Biasanya kalau pada yang sudah ada neuropati itu enggak merasa sakit ya. Kemudian ini untuk ini sama untuk dengan tanpa gangren. Untuk lihat sama tadi ya, untuk lihat saja. Kalau yang dengan gangren, enggak ada. Ini yang tanpa gangren ya. Karena kalau dengan gangren itu beda ya, dengan gangren itu yang perawatannya berbeda ya dengan gangren itu. Kalau gangrennya luas itu perlu debridement ya, dengan operasi ya. Jadi dilakukan di UK, membuang jaringan yang rusak itu
kan kadang-kadang sampai ke dalam ya, sampai ke tulang, jadi harus dibuka debridement untuk lukus DM. Tapi kalau sudah sampai debridement itu dinilai deh, kalau ada nekrotiknya bisa ada alatnya itu ya untuk dikerok itu biar lepas dengan itu. Ini secara umum sama ini dia prinsipnya ya. Jadi yang penting Anda mempelajari ini tadi wound assessment sama wound care, itu lainnya tadi jenisnya ada samanya, variasinya pada jenisnya ya, pada asesmennya ya. Asesmennya berbeda ya. Kalau tadi yang luka bakar Anda harus mengasesmen tadi apa, kedalaman sama luas ya. Kalau tadi leukodekubitus Anda perlu menilai derajatnya ya. Derajat leukodekubitusnya, kalau yang DM ini, DM itu Anda menilai kira-kira ada gangren apa dengan gangren atau enggak. Gangren itu yang hitam tuh ya. Jadi DM itu biasanya warnanya hitam, nekrotik. Dan itu sulit sembuhnya karena vaskularisasinya di situ sudah terjadi gangguan ya. Jadi berarti sulit ya, dimana obat juga sampainya ke situ juga belum ada. Sampainya ke situ tuh susah ya, karena obatnya lewat darah. Nah sekarang ini banyak penelitian untuk memperbaiki ini lupus DM, ya, yang banyak pakai herbal, ya. Nanti topikal. Tapi ini ditanyakan nggak sih? Ya. Dicek hampir semua siklus itu ada edukasi pasien. Ya. Dan edukasi yang baik untuk pasien lukanya gimana? Ya, edukasinya ya tadi tergantung jenisnya jelas, dijaga kebersihannya ya. Kalau bisa tidak kena air ya memang ya, kalau luka itu biar cepat sembuh ya. Kemudian makanan yang bergizi, tapi ya tergantung kalau pasiennya lupus DM ya makannya ya disesuaikan dengan dari ahli gizi ya, beda-beda ya, karena DM itu kan berbeda ya. Kalau orang luka bakar itu ya tergantung deh. Kalau luka bakarnya ringan ya bisa makan, luka bakarnya berat kan tidak bisa ya makan itu, harus ada. Orang luka bakar itu kebutuhan energinya lebih tinggi dibanding orang normal. Jadi biasanya ada ahli gizi untuk menghitung di rumah sakit itu kebutuhan energinya berapa. Jadi sesuai kebutuhan di rumah sakit ya makannya ya harus dihabiskan. Kalau pas di rumah sakit berarti edukasinya makan, jatah makannya dihabiskan. Kalau jatah makan senamnya itu kan kita, kalau pasien itu dapat makan 3 kali sehari ya itu harus dihabiskan. Kemudian obatnya diminum ya, obatnya diminum secara teratur. Dan jangan digaruk ya dia. Kan biasanya kan mau sembuh itu gatel ya. Jadi jangan sampai digaruk dan bukan. Kemudian dijaga biar tidak tergesek-gesek nanti. Kalau tergesek-gesek nanti kan luka ya, jadi lecet. Kira-kira umumnya seperti itu. Yang perlu disampaikan ke pasien. Nah, jelas makannya harus habis, karena kalau makannya gizinya kurang nggak sembuh lukanya. Kemudian tadi kalau pasien DM ya dijaga gula darahnya, karena kalau gula darahnya tinggi itu nggak sembuh. Ada lagi nih. Kalau tidak ada nanti Anda bisa latihan dulu ya sampai jam kira-kira 10 menit lagi ya. Anda latihan dulu bisa. Nanti pertemuan berikutnya berarti kita nanti sudah kira-kira kan hampir sama ya. Nanti kita acak gitu ya. Anda siap-siap gitu. Nanti kita latihan dulu ininya apa? Skenario-nya apa aja. Nanti habis itu responsifnya. Kira ini gampang loh ya. Ini secara prinsip sama ya. Wound healing sama wound care, wound assessment sama wound care-nya sama. Yang membedakan asesmen lukanya aja. Ya, luka bakar, jadi lupus DM itu kalau yang ini yang prinsipnya sama. Ada yang tanyakan? Enggak ada?